Wadimor, tentu sarung kita. Kita akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Agung Sarwa Permai, Jalan Garuda, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. Pemirsa, konflik yang terjadi di Palestina tentunya membuat kita turut merasakan penderitaan dan juga kesedihan yang dirasakan saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu, bantuan dan dukungan sekecil apapun tentunya akan sangat berarti untuk saudara kita di Palestina. Hari ini pemirsa, Damai Indonesiaku akan membahas satu tema yang sangat menarik yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu kedermawanan, dukungan nyata untuk Palestina. Saya Sabrina Raisa tentunya tidak sendiri bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang sudah berada di dalam yang akan menyapa para narasumber. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bersyukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku yang kali ini akan mengangkat tema yang masih berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, yaitu kedermawanan dukungan nyata untuk Palestina yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ki Haji Syarif Matnaji, Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustazah Nabila. Dan tentu saja untuk mewujudkan kenyataan kita mencintai saudara-saudara kita yang di sana, kita undang Anda yaitu sebagai wujud solidaritas kita untuk membantu warga Gaza Palestina, TV One membuka donasi 1 untuk Palestina. Donasi dapat disalurkan melalui rekening atas nama Yayasan 1 untuk Negeri TV One. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji asma Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, Ki Haji Syarif Matnaji, Ustazah Nabila, Mas Agung, Mbak Sasa, seluruh jamaah Masjid Agung Saparua yang Sarua, ya salah dikit napa sih? Ya, yang insya Allah semua aura-aura calon penghuni surga, amin. Dan seluruh pemirsa Damai Indonesia TV One yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih enggak, Bu? Kenapa? Bapak sekalian, sudah lebih dari 40 hari sejak tanggal 7 Oktober, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina mengalami penderitaan luar biasa. Katanya mau gencatan senjata 4 hari, tapi bohong. Memang itulah karakternya orang Yahudi, tukang bohong. Ya, jangan percaya sama mereka. Mereka tuh bukan gencatan senjata sebenarnya, tapi ngaku kalah. Ya. Nah, kita ini yang jauh nih ribuan kilometer sudah sering kali diserukan para ustadz, para ulama kita untuk membantu Palestina. Kenapa harus kita tolong? Ustadz, rumah tangga aja belum beres nih. Ekonomi morat-marit, disuruh donasi, nyumbang ke Palestina. Nah, suka nggak dapat pertanyaan kayak begitu? Ngapain kita ngurusin negeri nun jauh di sana, sedangkan di negeri kita saja masih banyak orang yang kelaparan, betul? Bencana alam sebagainya. Nah, ini pemikiran yang ngaco. Biasanya orang yang kayak begini ngomong doang, nyumbang kagak. Ya, yang deket dia nggak bantu, apalagi yang jauh. Analogi sederhana nih, buat kalau Bapak Ibu nanti dapat pertanyaan seperti itu. Misal, andaikan rumah tangga Bapak Ibu sedang dilanda krisis ekonomi, ya, tongpes, kanker, ya. Kantong kempes, kantong kering, pokoknya segala macam yang membuat ekonomi kita terpuruk. Tiba-tiba ya ada saudara kita di kampung kita yang kelaparan, yang bahkan terzolimi, teraniaya. Apakah kita akan ngomong udahlah ngapain bantuin tetangga, rumah tangga kita aja belum beres nih, banyak masalah. Kan enggak begitu. Kita selesaikan rumah tangga kita, urusan rumah tangga kita pun bantu tetangga kita, saudara kita. Itu yang harus kita lakukan karena menolong itu lintas teritori. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita ini bersaudara Bapak sekalian. Jamaah sekalian, kita ini bersaudara. Bahkan kata Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita ini digolongkan tidak masuk orang beriman, Bu, kalau tidak mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Hari ini Bapak Ibu masih bisa makan, minum, ada listrik di rumah, ada air, ada internet. Ya tergantung kuat ada apa enggak ya begitu ya. Semua bisa kita nikmati dengan nikmat, bebas. Tapi saudara-saudara kita di Gaza hari ini tidak mendapatkan itu semua. Karena itu untuk menolong kita menggunakan skala urgensial, skala prioritas. Siapa dulu yang kita tolong? Yang di Gaza dulu yang harus kita tolong hari ini. Ya,
Al-Aqsa itu bagian terpenting dari umat Islam. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, emak-emak nih, ada yang mau ke London enggak? New York mau New York? Paris? Roma? Enggak ya? Kalau saya ganti, mau ke Mekah? Mau ke Madinah? Keren, mantap imannya, emang keren ya. Ke New York, ke London, ke Paris, lagian siapa yang mau ngajak juga begitu ya. GR aja. Ya, betul itu, udah keren, udah pas imannya. Karena kata Rasul, la tusyaddur rihal illa. Kita ini bolehlah nggak kemana-mana, tapi harus memaksakan pergi. Ila salasati masajid, ketiga masjid, ketiga tempat harus maksa. Nyicil boleh, nabung boleh, ngutang ya boleh dah. Maksa ya. 3 tempat, Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Yang 2 awal saya sebutkan tadi sudah menjadi milik umat Islam. Bapak Ibu umroh haji tiap tahun bisa ngelihat. Bahkan kalau mau umroh sebulan sekali pun boleh. Kita bisa bebas ibadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kita bebas. Namun yang ketiga, ini belum menjadi milik kita. Bahkan dalam sebuah grand skenario, nanti orang-orang Zionis itu akan meruntuhkan Al-Aqsa diganti dengan kuil Solomon Temple. Itu tujuannya. Jadi hari ini saudara-saudara kita di Gaza itu mewakili kita. Para pejuang di sana mewakili kita untuk mempertahankan izzatul Islam. Kewibawaan Islam. Kalau sudah tidak ada Al-Aqsa, entah bagaimana Islam. Maka yang harus kita lakukan hari ini, karena kita nggak bisa perang, ya kita nggak bisa pergi ke sana, yang perlu kita lakukan yang pertama, kirimkan senjata terbaik. Apa itu? Ad-du'a usilahul mu'min. Doa. Yang kedua apa? Donasi. Ya, biar besar yang penting ikhlas. Ya kali 2.000 buat Palestina gitu ya. Kayak parkir aja gitu ya. Ya, donasi. Yang ketiga apa? Kita ikuti seruan ulama kita. Majelis ulama kita boykot. Bisa nggak boykot? Iya, bisa lah gitu ya. Bisa kita boykot. Ini bentuk partisipasi kita. Karena apa yang telah kita lakukan beberapa pekan ini menyebabkan orang-orang Israel itu kelimpungan. Dikabarkan terbaru orang-orang Israel mengalami kerugian 4 triliun tiap hari. Takbir. 4 triliun tiap hari. Dan banyak kerugian-kerugian lainnya. Karena itu mari sama-sama kita lakukan apapun kontribusi kita untuk Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang kita cintai Ustadz Hilmi yang kembali mengingatkan kita untuk kesekian kalinya. Dan harus kita rubah mindset kita bahwa Masjidil Aqsa bukan milik orang Palestina tetapi milik umat Islam di seluruh dunia. Demikian juga seperti Ka'bah. Tetapi yang sangat menarik sekali, mengapa justru penjajahan masih terus terjadi di dunia modern ini? Tentu saja Allah menurunkan peristiwa pasti ada hikmahnya. Itulah nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nabila. Namun kembali kami ingatkan kepada Anda, nanti insya Allah di segmen 4 dan 5 kita akan hadir dengan segmen Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com, kemudian masukkan kode 1511789 atau scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda Pilihan Anda. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi tentang iman, ukhuwah, dan solidaritas. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Nabila yang mengangkat subtema cara membantu saudara kita di Palestina. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Guru-guru kami yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tim Damai Indonesiaku rahimakumullah dan hafizakumullah taala, jamaah hadirin dan juga penonton yang berbahagia, yang mulia, mudah-mudahan insyaallah semua disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, insyaallah biiznillah, dan insyaallah berkah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya antara sesama itu sama seperti kal jasadil wahid, satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Apabila ada satu anggota tubuh itu sakit, luka, maka semua tubuh itu merasa sakit yang sama. Begitu juga yang kita rasakan saat ini, kita melihat saudara kita di Palestina dijajah, dibantai, dihina oleh Israel, ya, maka ya kita pun merasa sedih. Di sana ada seorang ibu-ibu, anaknya dibunuh, anaknya jadi sudah tidak terbentuk lagi ya. Yang nangis siapa? Kita yang nangis. Yang menetes air mata siapa? Kita yang nangis. Di sana ada seorang ayah, putri kecilnya, putri mahkotanya ya, itu dibunuh, digendong oleh sang ayah. Yang menangis siapa, Bu? Kita yang menangis. Maka itulah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita seorang beriman, kita bersaudara dalam seiman, kita saling mendukung. Dan bahkan dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin dengan seorang yang beriman itu antara sesama itu seperti apa? Seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'dahu ba'dha, saling menolong. Dan bahkan kalau kita pengen kapan kemenangan, kapan ya orang Palestina menang, kapan Islam itu menang, kapan Islam itu jaya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian akan menang apabila kalian saling menolong dengan kaum yang lemah. Saudara kita di sana lemah, maka kita harus bantu. Bagaimana cara kita membantu saudara-saudara kita di sana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fabilisanihi, faman lam yastati' fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman." Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, kezaliman, ya, yang terjadi kepada saudara kita itu bukan lagi kezaliman tapi sudah kejahatan, ya. Kejahatan yang sangat melampaui batas. Nah, bagaimana kita merubah atau iman nahi anil munkar? Yaitu dengan cara biyadihi, dengan cara tangan kita. Nah, tangan ini apa? Maksudnya apa tangan kita? Seorang pemimpin misalnya bisa dengan kekuasaannya. Masya Allah kita lihat kemarin ya Bapak Presiden kita Masya Allah bersuara ya mengutuk atas perilaku Israel dan selainnya ya, dan membela saudara kita, Masya Allah luar biasa itu. Nah itu sebuah kebijakan. Dan juga kita pemimpin pengusaha ya, mungkin ada produk-produk yang yang perlu diboikot, harus diboikot. Nah, emak-emak di sini juga ya berandil. Nah, biasanya masaknya pakai apa? Nah ini gak harus disebut ya, ini bukan iklan. Nah, ya. Biasanya masaknya dengan produk-produk yang mendukung sana kita ganti. Itu adalah biyadihi dengan kemampuan kita. Yang punya jabatan dengan jabatannya, punya kuasaan dengan kuasaannya, punya harta dengan hartanya. Itulah marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Karena di zaman sekarang itu hal-hal yang kecil menurut kita sepele. Buat apa? Kita kan biasanya beli itu kan cuma 2.000. Tapi 2.000 ditambah 2.000 itu sangat ngaruh. Apalagi juga selain dengan kita memboikot ya, kan sekarang kita ada namanya digital ya. Kita main
medsos ya, kita sebarkan apa? Bukan hoax ya, bukan gosip-gosip, tapi kita sebarkan kebenaran. Sejarah tentang Aqsa, apa yang terjadi di negara Palestina, sejarah Palestina itu seperti apa, kebenaran-kebenaran yang kita ungkit, kita sebarkan kebenaran-kebenaran, itu adalah perjuangan juga atau salah satu cara untuk kita membela saudara kita. Jadi jangan meremehkan jempol ya Bu, jangan hanya scroll-scroll. Tapi jangan lupa scroll, kalau share juga ada hal-hal yang bermanfaat, yang berkaitan dan membela saudara-saudara kita. Kenapa? Karena mereka musuh-musuh kita ingin menutup mata kita. Bahkan kadang-kadang ada yang itu Palestina kok mereka ribut terus. Itu kenapa? Kita nggak tahu. Karena mereka sengaja untuk menutup media-media tersebut agar kita tidak tahu. Agar kita tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Gaza atau di Palestina. Jadi dengan kita biadihi. Nah, yang kedua adalah bilisanihi, dengan cara kita berbicara, kita menjelaskan, kita mengajak, kita bersuara. Dan Masya Allah saya senang sekali melihat di Indonesia banyak daerah-daerah yang melanggarkan aksi bela Palestina. Nah itu sudah Masya Allah luar biasa. Ya bukan lagi biadihi, itu biadihi, bilisani dan biqolbihi, itu Masya Allah luar biasa. Jadi orang bilang, wah ngapain keluar rumah panas-panas ya. Enggak, itu bentuk tanggung jawab kita kepada saudara kita. Bentuk kita khawatir apa yang terjadi kepada saudara kita. Itulah ya al-mu'min lil mu'min kalbunian. Ya, jadi bilisani kita berbicara, kita mengajak teman-teman untuk dalam berdonasi dan lain sebagainya, itu sudah termasuk dalam bilisanihi. Wa biqalbi, kalau tidak bisa, ya kita kan harta tidak mampu, berdonasi tidak bisa, bersuara tidak bisa. Ya, biqalbihi, hati kita tidak terima atas apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Maka di situ juga kita ada yang namanya doa. Doa itu jangan diremehkan, kan cuma ucapan-ucapan, tidak ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ya, doa itu adalah senjata orang beriman. Maka kalau kita insya Allah diiringi doa, diiringi dengan donasi, diiringi dengan boykot, diiringi dengan kita bermain medsos, ya kita perang medsos, Masya Allah luar biasa. Insya Allah saudara-saudara kita biiznillah ya, insya Allah Allah turun rahmatnya dan juga Allah turun kemenangannya untuk saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tentu saja kalau Anda pernah ke sana, memang Palestina, saudara-saudara kita mengalami apa yang disebut dengan pemiskinan. Padahal sudah jelas mereka sesungguhnya adalah orang-orang hebat, orang-orang pandai. Tingkat literasi nomor 2 di dunia adalah bangsa Palestina. Nah, lantas bagaimanakah bentuk jihad kita? Jihad yang tertinggi mungkin adalah berperang, kita berhadapan dengan musuh dan kita mati di sana. Tetapi ada jihad-jihad yang lain. Salah satunya adalah kedermawanan kita. Bahkan dalam satu hadis ketika Rasulullah ditanya, bagaimana Rasulullah jika saya tidak sempat ke sana? Kirimkan minyaknya untuk menerangi cahayanya. Mungkin bisa kita kemanai sebagai bentuk kedermawanan kita. Insya Allah itu akan disampaikan oleh Kiai Syarif Panaji. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Nabila tentang bagaimana cara kita dapat membantu saudara kita di Palestina dengan sesimpel berdoa, lalu diiringi oleh boykot dan juga mempergunakan sosial media untuk membantu saudara kita di Palestina. Dan pemirsa, pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Panaji yang akan mengangkat subtema kedermawanan merupakan salah satu bentuk jihad membantu Palestina. Silakan Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia,
pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus kepada guru-guru kita, tuan guru kita, Ustadz Hilmi Firdaus, Ustadzah Nabila dan Mas Agung, bahwa kita sekarang pada satu masa di mana kepedulian kita diuji. Di dalam Al-Quran, Allah ceritakan peristiwa yang mengharu biru, yang berkaitan dengan peperangan. Saya mau tanya sama ibu, kita lagi susah. Kemudian ada empok kita, abang kita datang bawa duit segepok girang apa kagak? Bapak kita lagi susah, ada yang bantuin, gembira apa enggak Pak? Gembira pasti. Ada sebuah kisah mengharu biru, kita akan temukan dalam surat At-Taubah. Yang ini diceritakan langsung oleh Allah Jalla Jalaluh. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Jamaah, kita buka ini tafsirnya, maka akan bercerita ada 7 orang sahabat Nabi yang berderai air mata dari lantaran mereka ingin ikut perang dan kemudian mereka tidak mempunyai harta. Ini perang rada menarik, perang Tabuk namanya, karena Nabi kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan mengajak siapa yang punya harta, mereka kemudian berdonasi. Jemaah, bukan hanya dengan jiwanya turun ke medan perang, tetapi hartanya juga diajak. Abu Bakar As-Siddiq datang memberikan harta yang begitu banyak. Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan. Di sudut Masjid Nabawi ada seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid. Dia menangis, ya Rabb, kau perintahkan kami berjihad, tapi kau berikan kami ketidakmampuan untuk ikut serta. Menangis dia. Jemaah, begitu luar biasa, tidak ingin membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kami harus terlibat datang. Bahkan apapun yang terjadi, bahwa persaudaraan sama muslim adalah sesuatu yang mesti terjadi dan menjadi ciri utama. Bahkan Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau berkata, warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Mempunyai kasih sayang kepada saudara-saudara kita sama muslim adalah sesuatu yang wajib, hak yang mesti. Bila ada orang yang tidak tergugah, ketahuilah jangan-jangan mereka punya hati mati. Bila mereka mendapatkan harta kemudian tidak ingin mengikut sertakan hartanya berjuang di jalan Allah, ketahuilah jangan-jangan harta yang dia peroleh dari jalan yang Allah tidak ridho. Sehingga berat dia untuk diajak berjuang di jalan Allah. Cari-cari alasan, itu kan negeri orang. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdaus. Negeri kita aja dulu beresin. Belakangan ada lagi yang nyari gara-gara. Kita sedang kepedulian kita kepada Palestina, saudara-saudara kita, di Bitung pakai ada orang yang berani mengusik orang Islam. Jemaah, saya ingin berkata pada kesempatan kali ini, mereka direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Ulbah bin Zaid menangis, satu malam suntuk dia menangis. Kemudian dia ruku dan sujud berdoa karena punya cinta kepada saudara-saudaranya yang akan perang. Dan ketika Nabi meminta kepada para sahabatnya menyedekahkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, satu bukti Al-Quran ingin bercerita bahwa harta yang kau punya mempunyai peran penting dalam sebuah keadaan peperangan saudara-saudara kita. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena itulah kemudian begitu pulang dari perang Tabuk, Anas bin Malik bercerita, dalam Musnad Imam Ahmad bisa kita temukan, lamma raja'na min ghazwati Tabuk qala alaihi salatu wassalam ma
qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa syarakukum. Inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa syarakukum. Tidaklah kau melintasi sebuah lembah, tidaklah engkau melewati sebuah jalan, kecuali ada orang-orang di Madinah yang dia tidak ikut berperang tapi mendapatkan pahala yang sama. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, mereka ada di Madinah nggak ikut perang. Maka kemudian apa jawaban Nabi? Habasuhum al-udhru, telah mencegah mereka sebuah alasan yang tidak bisa dihindari. Kita kalau ditanya, ngelihat saudara kita bahkan video yang begitu banyak, hati kayak dirorot kalau kata orang Betawi. Nggak sanggup kita ngelihat seorang ibu menangisi anak-anaknya, seorang ayah yang menggendong atau seorang anak yang menyaksikan kedua orang tuanya. Kita menjadi pilu, tetapi kita bisa mendapatkan pahala mereka yang jihad di Gaza, di Palestina. Kendati pun kau punya tubuh ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Ketika kau keluarkan hartamu untuk membantu mereka dalam kesusahan yang mereka rasakan. Dan itu boleh jadi masuk kepada hadis Nabi. Tidaklah mereka berperang, tidaklah mereka mendapatkan kesusahan, tidaklah mereka mendapatkan ancaman dan perjuangan yang mereka lakukan, kecuali engkau jamaah Damai Indonesiaku TV One mendapatkan pahala mereka. Caranya kau infakkan, kau donasikan harta yang kau punya ya Rabb. Bila kau perkenankan, rasanya ingin segera kami berjuang di jalanmu, tetapi ada alasan yang membuat kami tidak bisa pergi ke sana. Ada harta kami ya Allah, kami ingin berjuang dengan jiwa dan raga serta harta, tetapi kesempatan kali ini hanya dengan harta. Lakukan itu, maka yang terjadi semua pahala syahid, pahala jihad, boleh jadi kau dapatkan seperti Nabi bercerita. Ada orang di Madinah tidak berperang, tapi semua pahalanya mereka dapatkan karena mereka punya keinginan untuk menemani dan ikut membersamai. Semoga manfaat. Terima kasih Kiai, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, nasihat dan ilmu dari guru-guru kita yang kita cintai, guru-guru kita yang hebat yang insya Allah akan memberikan inspirasi bagi dai-dai muda yang kelak akan berbagi bersama kita. Dan insya Allah sesaat lagi di segmen 4 dan 5 kita akan hadir, yaitu Dai Muda Pilihanku yang akan ditampilkan dari pesantren Yatama Az-Zikro Pancoran Mas Depok, kemudian pesantren Yatim As-Syafiyah Pondok Gede Bekasi, dan yang terakhir adalah pesantren Rafah Mekarsari Bogor. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya pemirsa, kembali di Damai Indonesiaku dan saat ini kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik pemirsa, di segmentasi Dai Muda Pilihanku ini kita akan menampilkan 3 santri, calon kiai, calon ustadz besar insya Allah nanti, di mana mereka akan menyampaikan beberapa kata-kata kemudian atau pesan-pesan, dan kita akan memberikan kesempatan kepada santri yang berasal dari berbagai pesantren dan juga boarding school berbasis Islam di Indonesia untuk menunjukkan kebolehannya dalam bertausiah, kemudian nanti para guru-guru kita akan memberikan penilaiannya. Betul Mas Agung, dan juga ada kriteria penilaian, diantaranya yaitu penguasaan materi termasuk di dalamnya sistemika penyampaian, retorika hingga gaya dan improvisasi serta ketepatan waktu. Dan nanti akan dipilih pemenang Dai Muda Pilihanku hari ini, di mana ada 2 kategori. Yang pertama adalah pemenang berdasarkan penilaian juri dan pemenang favorit yaitu berdasarkan pilihan pemirsa di rumah melalui voting. Ya. Dan saat ini pemirsa sudah hadir juri-juri kita yang merupakan guru-guru kita yang tadi menyampaikan tausiah. Ada Ustazah Nabila, ada Ustadz Hilmi Firdausi, dan juga ada Kiai Haji Syarif Matnaji. Oh. Ya.
Kalau lihat wajahnya nih calon-calon para dai besar nanti, para kiai. Amin ya rabbal alamin. Ya Oke, langsung kita Sa. sapa saja. Baik. Mas Agung, dari peserta nomor 1, santri pertama dari pesantren Yatama Azikra Pancoran Mas Depok, Ahmad Zar Al-Ghifari. Baik, dibuka dengan yel-yel dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bela Palestin. Bela Palestin. Allahu Akbar. Bela Palestin. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, langsung Masya bisa Allah. dilanjutkan dengan Selanjutnya, dari pesantren Yatim Asyafiah, Pondok Gede Bekasi, Ananda Syifa Seciana Agefta. Silakan. Free Palestine, Save Palestine. Asi. Yang berikutnya, Hafidz Sidik Munawar dari pesantren Rafah Mekarsari Bogor. Silakan yel-yelnya. Assalamualaikum Yel-yelnya. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Yelnya. Yel-yelnya yel-yel begitu aja ya. Baiklah. Baik, silakan langsung saja. Waktunya sangat terbatas ini. Hands up. Baiklah. Masya Allah. Kapal Islami. Duro. Forte. Raja. Al-Fedra. True. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke Sasa, kita langsung ikuti untuk ceramah yang pertama nih ya. Oke. Ya. Dipersilahkan untuk Ananda Ahmad Zal Al-Ghifari untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan. Baik, kita dengarkan baik-baik para juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Wa ja'ala asy-syamsa kuwirat wal ardu muddat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kami hormati segenap para dewan juri, para alim ulama, serta para pemirsa TV One dimanapun berada. Para jemaah sekalian, penjajahan terbesar di dunia ini adalah penjajahan yang dialami oleh Israel. Yang dilakukan oleh Israel. Tembok terpanjang di dunia hari ini adalah tembok yang dibangun oleh para Israel. Ini adalah tantangan bagi umat Islam untuk bagaimana caranya menolong serta melindungi Masjidil Aqsa. Ini bukan masalah tentang nasionalisme. Orang yang berkata bahwa kita tidak ada hubungannya dengan Palestina, mereka hanyalah orang-orang yang tidak paham dengan ajaran agama Islam. Karena apa? Karena Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa kecil dan besar ke Palestina, serta Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu di Palestina, barulah beliau naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita dengan Palestina bukan hanya sekedar hubungan kemanusiaan, melainkan ada hubungan yang lebih kuat. Yaitu hubungan apa? Hubungan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai tidak percaya kepada Nabi Muhammad untuk menyaksikan kebiadaban Israel pada saat ini, pada para jemaah sekalian, bagaimana jikalau di tempat kita ini dipenuhi dengan deru suara pesawat tempur yang mengincar keluarga kita, hingga keluarga kita tidak aman dalam menjalani kehidupan, gempuran rudal dan terus mengancam. Apakah bisa menciptakan kita untuk beribadah? Lalu bagaimana jikalau dampaknya, korban jiwanya itu keluarga dekat kita sendiri, orang yang kita cintai maupun diri kita sendiri. Di Palestina sana, saudara-saudara muslim kita saat ini sedang menjadi korban serangan Zionis Israel. Situasi yang tidak aman selalu diancamkan kepada Palestina setiap hari, bahkan setiap jam. Hingga jatuhnya ribuan korban jiwa yang tak bersalah. Para jemaah sekalian yang berbahagia, di tengah serangan yang menimpa umat muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh akan bersatu padu serta berlomba-lomba untuk memerangi kalian. Sebagaimana
orang-orang yang tengah menyantap makanan di atas nampan. Lalu para sahabat bertanya, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, bahkan pada saat itu jumlah kalian banyak, namun kalian hanya sebatas buih di lautan. Lalu Rasul melanjutkan, Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian hingga kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau ngelihat tadi konten isinya nampaknya untuk mengisi khotib Jumat di 2024 sudah penuh sepertinya ya. Iya, betul sekali. Dan Mas Agung kita Siap. langsung menuju ke para dewan juri kita. Tidak sabar, kita Ya. mulai dari Kiai dulu nih. Silakan Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Zahar Al-Ghifari. Keren. Imam Ghazali mengutip dalam kitab Ihya tentang sebuah pernyataan dari Nabi. Kalimat yang jelas itu akan menghipnotis. Dan baru saja Ustadz Ahmad Zahar Al-Ghifari ini menghipnotis kita. Bahkan di pertengahan tadi beliau ceramah melibatkan emosi yang begitu kentara. Dan itulah yang harus dilakukan buat juru dakwah. Mereka harus melibatkan hati mereka saat menyampaikan tausiah supaya diterima oleh hati. Dan ini menunjukkan bahwa penguasaan materi yang luar biasa walaupun tadi ada sedikit tersendat. Ya, ada karena itu pause-nya ya. harus ada alternatif materi. Jangan-jangan Harus terlalu kita- bersemangat tadi Kiai. Jadi tersedat bukan karena lupa tapi sangat bersemangat begitu. Karena ya? beliau ada ciri orator nih kayaknya orator. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat beliau. Amin. Amin. Sasa. Insya Allah. Selanjutnya penilaian dari Ustazah Nabila, silahkan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim buat Ustadz atau dipanggil Kiai ya, Ahmad Zahar Al-Ghifari, Masya Allah luar biasa. Yang saya sangat suka di ceramah beliau adalah urutannya sangat tepat, muqaddimah, terus ada pembukaan tentang sejarah sedikit, membahas tentang secara ringkas keutamaan Palestina dan itu cukup bagus. Terus juga ada dalilnya, ada juga di situ yang saya suka juga gerakan tubuhnya. Jadi disertakan di sana, di sini gitu. Gesternya Itu begitu jadi ya. itu menunjukkan bahwa beliau bukan hanya bukan menghafal materi saja, tapi dia menghayati materinya luar biasa dan Masya Allah juga waktunya juga cukup, Masya Allah luar biasa dan semoga Allah berkahi. Bagus. Memang benar ya waktunya singkat, padat, harus berisi apalagi pertama kali muncul di televisi. Itu banyak groginya begitu ya. Luar biasa ya. Iya, kadang-kadang mukodimahnya 5 menit. Baik Sasa, kita lanjutkan untuk peserta kedua. Ya, sebelum untuk peserta kedua Mas Agung, kita mau ingatkan pemirsa di rumah untuk memilih dai favoritnya dengan menuju ke laman www.menti.com dengan memasukkan kode 1511789 atau scan barcode yang tertera di layar ya. Dan ini kita dapat Nah, melihat ini sudah pilihan kelihatan. Luar pemirsa biasa. sementara Mas Agung. Wow. Ya. Udah mau kayak kampanye begini ya. Ya, nah jadi pemirsa jangan Luar sampai biasa. lupa ya Oke. untuk memilih dai Makin naik favorit. gitu ya. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pada tausiah kedua yang akan disampaikan oleh Syifa Sesyana Agepta dari Pesantren Yatim Asy-Syafiah Pondok Gede Bekasi. Silahkan. Kita dengarkan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri, alim ulama, serta pemirsa TV One di mana saja pun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mistahil badi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu bil birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayat sadaqallahul adzim. Jangan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita sebagai umat manusia untuk saling tolong menolong, terlebih kita sebagai umat manusia. Dan peran Indonesia kepada Palestina antara lain yaitu yang pertama sebagai co-sponsor. Indonesia menjalin kerjasama dengan Palestina, contohnya di bidang pariwisata dan pendidikan.
Lalu fasilitator, Indonesia menjadi penyedia bahan pangan, sandang, serta obat-obatan yang diperlukan. Lalu partisipator, Indonesia ikut andil dalam berpartisipasi untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Lalu mediator, Indonesia menjadi media untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Palestina. Lalu motivator, Indonesia menjadi penyemangat para mujahidin dan mujahidah. Lalu inisiator, Indonesia memiliki inisiatif untuk menyelesaikan dan menamaikan konflik antara Israel dan Palestina. Lalu yang terakhir adalah justifikator. Indonesia memiliki pembuktian yang kuat dan pertanggungjawaban rasional dan dianggap benar. Bantuan kemanusiaan tahap 2 untuk Palestina sebesar 31,9 miliar. Dan pemerintahan Indonesia pula mengirimkan bantuan berupa peralatan rumah sakit dan obat-obatan. Hal ini menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki rasa peduli yang sangat tinggi terhadap bangsa Palestina dan Indonesia pula memiliki kedermawanan dan dukungan nyata untuk Palestina. Terdapat dalam hadis yang berbunyi, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahutihim wa ta'atufihim. Masalul jasadi idza ishtaka minhu adwan tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu itu ibarat satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya akan ikut merasakan sakit. Dengan tidak bisa tidur dan demam. Muttafaqun alaih. Jadi Indonesia sangat berperan penting dalam bangsa Palestina. Dan Indonesia sudah sangat besar sekali untuk memberi bantuan, mengeluarkan usaha, pikiran, tenaga, dan hartanya untuk saudara kita yang tercinta. Saudara kita yang sedang berjihad di jalan Allah, yaitu saudara kita yang ada di Palestina. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma izzal Islam. Allahumma ansur ikhwanan muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanan muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanan muslimin wal mujahidin fi biladil muslimin ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada makanan di atas meja, janganlah simpan di dalam peti. Jika ada kesalahan dalam diri saya, mohon maafkanlah di dalam hati. Mansur makola, walatan zurman kola, walatan sama kola. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara dan jangan lupa apa yang dibicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung sangat berapi-api sekali, saya jadi ikutan semangat biasa, nih. dan Mas kita Agung. nggak siap bikin pantun, mestinya closingnya pantun ya. Ya udah nanti closing di grand closingnya aja ya. Luar biasa. Jadi ini memang ada kelebihan. Jadi yang pertama adalah dia memberikan solusi-solusi. Apa yang perlu dilakukan, apalagi tadi ada data-data begitu ya. Iya, betul sekali. Tentu kita tidak sabar untuk mendengarkan penilaian dari guru kita dan kembali kita ingatkan untuk yang ingin mengirimkan Dai favorit, dukungan, jangan lupa untuk menuju ke halaman www.menti.com dengan memasukkan kode 1511789 atau langsung scan QR code yang ada pada layar kaca Anda. Nah Mas Agung, sekarang di sini kita sudah memperoleh persentase sementara ya dari muda pilihan pemirsa. Angkanya udah semakin naik lagi nih Mas Agung. Ustadz Hafiz Sidik belum ceramah tapi sudah mulai naik ini. Iya ini luar biasa. Yang lainnya jangan mau kalah untuk mendukung Dai favorit ya. Ternyata luar biasa. Iya karena ini pengumumannya akan kita umumkan di akhir acara nanti Mas Agung. Jadi waktu masih lumayan panjang untuk memilih Dai favorit ya. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Ya terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ini saking bersemangatnya ini nggak sabar dengerin sampai ada opening ini nggak sadar begitu ya. Tadi kita sudah mendengarkan ceramah yang luar biasa dari Syifa Sesiana Agefta dari pesantren Yatim Asy-Syafi'iyah Pondok Gede Bekasi. Kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh juri kita Ustadz Hilmi. Masya Allah ya,
saya nyebutnya Ustazah apa Dek Syifa nih? Ustazah aja, Ustazah Syifa. Masya Allah, PD-nya mantap. Ya, luar biasa percaya dirinya, tidak terlihat tegang ya, seperti sudah menguasai panggung. Gimiknya bagus, gestur tubuhnya sudah siap menjadi seorang orator ya. Tadi pun hadis yang dibawa seperti Ustazah Nabila nih. Insya Allah akan melanjutkan perjuangan beliau nanti berdakwah ya, insya Allah ya. Tapi ada yang selip sedikit ya tadi ya, ada ayat yang salah ya sayang ya. Ya wa ta'awanu 'alal birri bukan bil birri. Nah, mohon dipersiapkan lebih matang lagi dan waktunya kelamaan ya, karena instruksi 3 menit maka seharusnya Anda bisa 3 menit tuh bisa maksimal, bisa dapat semuanya ya, insya Allah ya ke depan lebih maksimal lagi ya Syifa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz Hilmi. Selanjutnya komentar dari Ustazah Nabila, silakan. Oh, baik, Masya Allah ada Ustazah Syifa nih luar biasa. Masya Allah saya suka dengan materinya. Kalau kita lihat susunan materinya juga sudah bagus, ada muqaddimah, ada materi inti, juga ada dalilnya. Saya juga ingin menegaskan untuk pembacaan dalil, ya, membaca ayat Al-Quran harus makhrajnya usahakan fasih, juga panjang pendeknya. Tadi al-udwan harusnya dibacanya al-udwan, ya, ada alif mat tabi'i, jadi harus dibaca dengan dengan tepat. Kalau misalnya belum ada persiapan bacaan ayatnya, mungkin bacanya belum dipersiapkan, tidak apa-apa dengan baca terjemahannya. Nah, itu sudah bisa mewakili gitu ya. Terus juga tadi gestur tubuhnya sudah bagus, cuma tadi ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan ucapan. Misalnya saling nolong menolong itu kan saling menolong gitu ya. Jadi orangnya harus saling menolong. menolong bisa tadi Masya Allah ada perlu diperhatikan itu saja. Jadi kalau kita bicara itu misalnya kita bicara tentang kasih sayang tadi sangat bagus saat menjelaskan hadis tadi diterjemah tadi sangat bagus sekali sampai ada love-nya gitu, ta'atufihi Masya Allah luar biasa itu bagus ya. Jadi tadi saling menolong tadi yang kurang ini, tapi Masya Allah secara umum Ustazah Syifa luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi memang jujur susah Sasha. Ya. Dalam waktu 3 menit kita harus membuat sebuah summarize atau Betul. power quotes begitu tanpa berpanjang-panjang dengan kata-kata langsung on the point itu memang susah. Betul Jadi, sekali. Tapi Sampai alhamdulillah luar tadi biasa, ya. memang masukannya sangat luar biasa Ya. detail sekali ya. Luar biasa detail masukan dari guru-guru kita menjadi mungkin bekal ya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Dan selanjutnya Mas Agung kita akan mendengarkan tausiah dari santri ketiga. Siapa Yap. Mas Agung? Ada dari Pesantren Rafah Mekarsari Bogor yaitu Ananda Hafidz Siddiq Munawar. Masya Allah. Silakan Ustadz. Mulai. Ya silakan. Ya sudah. Oke. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Salam damai Indonesiaku. Dari berbagai belahan bumi Indonesia. Semoga Allah selalu merahmati kita. Yang terhormat para juri-juri sekalian, semoga Allah merahmati kalian semua. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakah. Tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mutafarridu bit-taqa'i wad-dawam, ala muridinina wa ta'qubid duhuri wal a'wam, al-munazzahu 'anil amthali wal awmam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Subhanallah. 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 Suatu kata yang pantas untuk diucapkan atas apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap negara kita, negara Indonesia. Negara yang kaya akan kemajemukan masyarakatnya dengan beragam perilaku, sifat, tata krama dari puluhan juta penduduk yang ada di dalamnya, yang menjadikan Indonesia negara yang berjuta warna, rumit kehidupan terbesar di dunia dan memiliki dinamika sosialisme yang hampir sempurna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung kalau memberi kita nikmat dan rahmat. Namun, apa karena itu cukup dengan itu kita lalai dan lupa atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita? Apakah cukup dengan itu kita lalai dan lupa
atas penindasan yang terjadi di Palestina hari ini. Kita menyaksikan anak-anak kecil kehilangan keluarga mereka. Anak-anak kecil kehilangan orang tua mereka. Anak-anak kecil yang kehilangan rumah mereka. Keluarga-keluarga yang kehilangan rumah mereka. Warga rakyat Palestina yang terjebak dalam siklus kekerasan yang tiada hentinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh bahwasanya mukmin itu adalah saudara, maka saling tolong menolonglah kalian. Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak bisa diam, tidak bisa bungkam, tidak bisa kita menutup mata. Kita harus mendukung Palestina, kita harus bantu Palestina, karena Palestina membutuhkan kita semua. Palestina butuh dukungan kita, bantuan kita. Tidak perlu menjadi muslim, tidak perlu menjadi soleh untuk peduli pada Palestina. Cukup jadi manusia, rasa peduli pasti muncul saat melihat anak kecil meninggal, anak kecil mati di jalanan, gedung-gedung hancur semuanya karena serangan Zionis yang biadab. Maka kita harus mendukung mereka. Tidak cukup dengan tatapan yang prihatin, rasa kasih, rasa belah kasih atau apapun itu, tapi harus dengan wujud yang nyata, tindakan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min khairin fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi kamu kebajikan sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Allah mengetahui apa yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui. Baik Ustadz, waktunya sudah habis waktunya. Mohon maaf Ustadz, waktunya sudah habis, mungkin langsung bisa ditutup. Baiklah. Maka cukup dari saya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, apapun kesalahan itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa tam. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Hafiz Siddiq Munawar ini udah pantas tampil di damai sudah memang. Sangat menggebu-gebu ya Mas Agung Sampai ya. kandonya sudah habis masih terus ternyata Semangat. temanya. Nah Iya. kita akan dengarkan lagi penulisan dari Dewan Juri kita. Ya silakan kepada Kiai Sarif. Ya, ini cocoknya langsung dari tabligh akbar aja nih Ustadz Hafiz ya. Kalau kita punya waktu dibatasi, kita harus peka dalam memilih materi mana yang akan menjadi unggulan kita. Pembukaannya tadi terlalu panjang, harusnya ritmenya itu dipercepat supaya message-nya sampai. Dan penguasaan dalil-dalilnya, hindari betul gitu ya, hindari betul pada saat kita, tapi ini punya keberanian loh. Ini beliau telah lolos kepada satu masalah kepada yang menerpa pada penceramah juru dakwah, artinya mereka kebanyakan tidak berani mengeluarkan dalil. Padahal Al-Quran itu memang sengaja diturunkan untuk memberikan peringatan. Wahada kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundhira ummal qura wa man haulaha. Jadi memang harus ada dalilnya. Kalau cuman pakai diajak ngobrol doang mah dongeng aja. Betul. Mana ayat Al-Qurannya, mana hadisnya, setelah itu baru uraikan. Keren banget nih, Keren. cuman sayang waktunya. Nah itu dia. Ya, nanti diundang di tabligh akbar aja deh Ustaz Hafiz. Keren-keren. Gayanya seperti Kiai Sarif kalau berceramah berapi-api. Berapi-api. Allahu Akbar. Oke. Ya, terima kasih Kiai, selanjutnya kepada Ustadz Hilmi silakan. Sangat penuh persiapan, termasuk adik-adik santri di belakangnya itu ya. Saya lihat tadi gerakan-gerakannya, ini latihan berapa lama Ustadz nih? Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah tadi Kiai sampaikan materinya bagus, intonasi sangat jelas ya. Menggebu-gebu semangat luar biasa, tapi kurang bisa mengukur waktu. Ya, kalau waktu 3 menit, antum dituntut ya untuk bisa menyampaikan dalam waktu 3 menit. Ceramah 3 menit itu susah Mas Agung ya. Lebih gampang selama 1 jam dibanding selama 3 menit. Maka harus benar-benar disiapkan kalau kata stand up comedy itu punchline-nya. Ya, punchline-nya apa yang bisa greget dalam 3 menit yang bisa nyampe ke semuanya. Demikian. Terima kasih. Ustazah silakan. Ya,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tadi saya suka sekali dengan penampilan Ustadz Hafiz Siddiq, Masya Allah luar biasa. Penyampaiannya juga cukup bagus, yang saya suka ekspresi wajahnya. Itu sangat ditunjukkan ketika pas mukadimah tadi senyum bagus, tapi ketika membahas tentang Palestina wajahnya bersedih itu menyampaikan emosionalnya itu luar biasa, sangat bagus sekali. Juga gerakan tangannya itu sangat bagus sekali. Juga suka dengan baca ayat Al-Qur'annya itu juga tadi sangat fasih, bagus, iramanya juga bagus. Cuma sayang tadi ya waktunya, mudah-mudahan insya Allah ketika Allah beri kesempatan lagi untuk tampil, mudah-mudahan bisa dipersiapkan dengan baik. Oke, kembali ke Kiai. Kiai sebenarnya komposisi antara menampilkan ayat, hadis dan retorika itu berapa persen masing-masing? Ya pertama, setiap yang kita sampaikan harus merujuk pada dalil. Karena pertanggungjawabannya dunia akhirat. Jangan mengarang-arang cerita. Bila kemudian sudah ada dalilnya, ada ayat Al-Qur'annya, terutama juga salafun soleh, kisah-kisah salafun soleh. Karena Al-Quran telah mencontohkan 2/3 dari Al-Quran adalah kisah. Ya. Maka ketika engkau menyampaikan kisah, engkau akan menghipnotis banyak orang yang mendengar. Jadi kalau misalnya komposisinya ya usahakan selalu ada satu ayat Al-Quran, ada satu hadis, ada satu kisah orang-orang soleh yang kemudian menjadi kabar gembira buat orang banyak. Sekali kan yang kita hadapi adalah kita sangat terperdaya dengan retorik begitu kan, pilihan katanya luar biasa, ternyata nggak ada Al-Quran kemudian hadis. Itu yang disayangkan. Baik Kiai, Syasa. Dan selanjutnya Mas Agung, kita akan melihat hasil polling sementara yang diperoleh para santri. Kita lihat di layar kaca. Naik lagi ya Mas Agung, yang memimpin saat ini masih Ananda Hafiz Siddiq ya. Nah bagi para pemirsa di rumah jangan sampai lupa untuk masuk ke www.menti.com dengan memasukkan kode 1511789 atau scan barcode di layar kaca. Ya nanti pengumumannya akan kita umumkan di akhir acara ya Mas Agung ya. Jadi lama-lama dia akan naik begitu ya. Iya. Tadi luar biasa nih 21%, 58%. Iya. Baik, jadi pemirsa tapi belum jangan tentu lupa ini, ya. kan nanti ada 2 pemenang ya saya. Betul. Jadi yang pertama adalah pilihan dari juri, penilaian dari juri. Yang satu lagi adalah pemenang favorit. Itu ya. nanti akan kita umumkan di akhir acara Damai Indonesiaku. Baik, sekarang kita pamit dulu. Kita akan masuk di segmentasi tanya jawab tema kita yaitu tentang istilahnya? Kedermawanan untuk Palestina. Sampai lupa ini soalnya acara ini luar biasa sekali. Saya terperdaya dengan mereka semua. Betul. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku dan pada kali ini kita masuk pada segmen tanya jawab untuk lebih memahami tema kita hari ini. Dan di sebelah saya sudah ada jemaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa Mbak? Ibu Lia. Ibu Lia, Mangga, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, Ustazah, saya ingin bertanya, mewakili teman-teman saya juga. Bagaimana tentang boykot apabila dengan kita memboikot produk-produk yang merugikan Israel, tapi di sisi lain saudara terdekat kita kena dampaknya seperti PHK atau tidak diperpanjangnya kontrak. Itu gimana ya Ustadz? Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Mas Agung. Baik, terima kasih. Kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lia. Ini menarik sekali, memang masalah boykot ini menjadi permasalahan bagi kita. Yang pertama adalah tentu saja melemahkan ekonomi daripada penjajah, tetapi ternyata ada faktor lain yang harus kita perhatikan. Orang-orang yang bekerja di produk-produk luar yang ada di sini, ada pertanyaan, kasihan dong mereka bekerja di mana? Nah ini mungkin bisa dari Kiai Sarif terlebih dahulu. Lantas bagaimanakah satu langkah yang bijaksana? Di lain sisi kita memboikot, dan di lain sisi kita juga memperhatikan tenaga kerja kita yang ada di sini, Kiai. Ya ada satu kaidah usul fiqh. Daf'u a'zamil mafsadatain. Menolak yang paling besarnya madorot. Bila ada dua-duanya madorot, maka lihat madorot mana yang paling besar. Bila kemudian PHK dikomparasi dengan kemudian harta yang keuntungannya didapatkan buat membantai kaum muslimin, maka tentu kita akan jelas membandingkan bahwa lebih banyak penderitaan dari lantaran harta itu kemudian dikumpulkan keuntungan buat mereka, buat memberi senjata dan kemudian menghancurkan kaum muslimin. Bila pada pilihan dua-duanya adalah membawa madorot, lihat madorot mana yang paling besar, maka itu yang harus ditolak. Konsekuensi memang harus ada.
di PHK engkau merasa sedih. Lalu bagaimana dengan saudaramu yang dibombardir di saat dia sedang tertidur, kemudian runtuh dan mereka kemudian meninggal dan kehilangan dari anggota keluarganya. Padahal masalah urusan PHK tidak menjadi kiamat. Engkau tidak serta-merta menjadi kemudian mati ketika di PHK. Bila kita melihat dari sudut itu, maka setiap perbuatan kebaikan pasti ada sebuah konsekuensi dan itulah yang kemudian akan menguji keimanan kita. Sejauh mana kau berjuang di jalan Allah. Bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin pada saat mereka berperang bahkan mereka harus mendapatkan kesedihan kesusahan. Ada seorang yang terkenal, gantengnya luar biasa. Kalau dia lewat di kota Mekah, wanita-wanita Mekah minta untuk dilamar. Mus'ab bin Umair namanya. Ketika dia memilih untuk mengikuti baginda Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia diboikot oleh ibunya, nggak boleh makan satu butir pun makanan dari rumahnya. Dan dia tetap menerima itu demi untuk menunjukkan cintanya kepada baginda Rasulullah. Dan PHK terlalu sederhana dibanding penderitaan saudara-saudaramu. Kadang-kadang kita perlu berkorban sedikit untuk mendatangkan senyuman pada wajah banyak saudara kita. Jangan kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang kecil, berpikir hanya egois demi keuntungan sendiri, padahal di waktu yang lain engkau punya kesempatan untuk mencari pekerjaan. Kalau itu dipertaruhkan di jalan Allah, kau sedang jihad. Mudah-mudahan manfaat. Ustazah Nabila, kita tahu bahwa bahkan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan daftar produk-produk yang diboikot dan tiketnya sudah haram. Nah lantas bagaimana kalau kita istilahnya sesekali, ya kan sesekali juga menggunakan produk tersebut, minum kopi atau apa? Nah ini hukumnya kan sudah berubah di sini. Bagaimana penjelasannya? Ya, memang dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu salihah. Ya, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari makan yang tayyib dan wa'amalu salihah. Nah, dalam kita berkonsumsi memang kita dituntut untuk makan yang halal dan tayyib. Ya, halal produknya, halal pembuatannya, halal cara mengelolanya. Nah, walaupun ada produk-produk yang sudah ada cap halalnya, tapi produk tersebut mendukung mendukung Israel dengan ada fatwa sekarang yang keluar yaitu haram mengkonsumsi produk-produk yang mendukung Israel, maka ya walaupun di situ sudah ada capnya itu tapi termasuk dalam kondisi yang haram. Jadi ada misalnya makanan, barang-barang pakaian dan sebagainya walaupun sudah ada halalnya, cap halalnya dari MUI-nya, tapi karena ada fatwa yang keluar tadi yang terakhir yaitu mengharamkan mengkonsumsi apapun produk yang mendukung Zionis Israel, maka di situ kita stop menggunakannya. Nah kalau misalnya nih, tapi kan ini kalau misalnya kalau kita nggak pakai produk tersebut ya maka mungkin kulit kita rusak atau menyebabkan kematian. Nah kalau misalnya sudah nyampe ke tahap itu kematian sudah tidak bisa dilepas, maka ya boleh. Tapi kita pun menggunakannya sesuai kebutuhan saja. Ya jadi bukan untuk menghumbar-humbar, tapi sesuai kebutuhan. Ya jadi karena memang untuk untuk memboikot secara total itu mungkin karena kita lihat hampir produk yang kita gunakan itu hampir mendukung sana. Jadi dan itu menurut saya sangat bagus ada fatwa itu untuk kita melek produk-produk lokal agar insya Allah ekonomi kita juga insya Allah baik. Jadi bisa ditegaskan dengan adanya hadirnya fatwa MUI yang mengharamkan, maka justru produk-produk yang awalnya adalah halal akhirnya menjadi haram karena ada masalah ini begitu Ustaz saya. Baik pemirsa, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya, namun kami ingatkan Anda masih punya kesempatan untuk mendukung Dai Muda Pilihanku. Sekali lagi Anda bisa mengunjungi di menti.com dan masukkan kode 1511789 atau scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda pilihan Anda. Kita kembali selepas pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku, masih dalam segmen tanya jawab. Sudah ada satu penanya di sebelah saya, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Nur Yasin. Pak Nur Yasin, silahkan pertanyaannya disampaikan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, Mbak Sabrina, Ustadz dan Ustazah. Masyarakat kita saat ini kebanyakan memang minim sekali literasi pun tentang penjajahan yang terjadi di Palestina, yang berimbas pada keengganan untuk membantu saudara-saudara Palestina kita. Bahkan banyak yang berpikir untuk bersikap netral. Jika kita mengajak dengan membawa sejarah, mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Kiranya Ustadz dan Ustazah, bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang belum tergugah dengan penjajahan yang terjadi di Palestina, menggunakan kalimat atau cerita yang lebih ringkas atau lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa, kembali ke Mas Agung. Baik, silakan Ustadz Hilmi. Ya, inilah akibatnya kalau kita minim literasi yang terjadi kemarin di Bitung ya. Masih ada warga negara Indonesia yang mendukung Israel. Padahal sudah jelas-jelas founding father negara ini sudah menyatakan bahwa kita akan selalu mendukung, mensupport kemerdekaan Palestina. Yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir dan Mufti Palestina. Kita berhutang budi kepada Palestina. Itu yang pertama. Secara konstitusi juga dijamin bahwa kita ini negara yang anti sama penjajahan. Selanjutnya apa? Saya bilang di ceramah awal tadi, Al-Aqsa adalah PR terbesar umat Islam hari ini. Kalau Anda masih punya iman di dada, kita sudah punya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ketiga itu menjadi PR umat Islam. Maka kalau Anda semua masih punya iman, harusnya tidak lagi mengabaikan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, lihatlah media-media non-mainstream yang selama ini selalu melakukan propaganda-propaganda yang seakan-akan di Israel itu tidak ada apa-apa, hanya ada konflik perebutan wilayah, konflik politik, itu Israel versus Hamas, bukan lawan pas tidak. Hamas itu mewakili perjuangan rakyat Palestina. Yang terakhir kita lihat bagaimana begitu santunnya para pejuang Hamas ketika melepaskan tahanan, ditukar guling dengan tahanan warga Palestina. Dan ada komentar yang sangat menarik dari seorang tahanan Israel. Katanya, kami tidak mau dilepas, kami ingin tetap bersama kalian. Itu kata warga Israel. Jadi selama ini yang digembar-gemborkan Hamas membantai, memperkosa segala macam, itu adalah hoax dan propaganda barat. Cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Jadi seperti itu kira-kira Mas Agung. Kiai Sarif, kalau kita perhatikan dinullah Islam ini kan sangat tegas, yang kiri atau yang kanan, dan kita jangan bermain yang di tengah-tengah. Tetapi melihat kondisi seperti ini, semestinya kan kita punya sikap, tidak boleh abstain. Tetapi ketika kita mengambil sikap abstain, karena banyak pertimbangan diantaranya adalah faktor ekonomi dan lain sebagainya yang nanti justru ketika kita berpihak, akan berpengaruh pada ekonomi kita. Mungkin bangsa-bangsa besar itu akhirnya berhati-hati dalam mengambil sikap seperti ini. Lantas bagaimana menurut pandangan Kiai kita memandang tentang mengambil sikap pada urusan penjajahan ini? Ya, mengukur secara agama sudah jelas lah. Orang-orang beriman pasti akan berpihak kepada mereka yang sedang dijajah. Kita sederhanakan saja. Ini menjadi hikmahnya Mas Agung. Akan kita lihat mana orang-orang yang Pancasilais dengan orang yang sebenarnya tidak Pancasilais saat mereka merespon tentang saudara-saudara kita di Palestina. Karena ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bila ada orang yang kemudian melihat dengan matanya penderitaan, begitu banyak nyawa yang tidak berdosa dan kezoliman-kezoliman yang terjadi, lalu kemudian memilih netral, ketahuilah hatinya terbuat dari sesuatu yang sangat keras. Dan dia telah mengkhianati Pancasila. Karena Pancasila mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kau melihat penderitaan, siksaan, kehancuran, kesengsaraan yang diterima oleh orang-orang Palestina, kemudian engkau masih berpikir untuk berlaku netral? No, kau tidak Pancasilais. Kau tidak punya kemanusiaan. Tidak perlu agama untuk mengukur itu.
apalagi diukur dengan agama. Bahkan bagi mereka yang tidak beragama, kalau masih manusia, dia pasti akan mempunyai kepedulian kepada mereka yang terjajah, yang disiksa, yang bertubi mendapatkan penderitaan. Jadi ini ukuran. Kita lihat, nih dia nih orang yang kagak Pancasilais. Orang-orang yang tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ustazah mungkin bisa menambahkan, kalau kita perhatikan di media sosial muncullah buzzer-buzzer yang dibayar oleh Zionis, bahkan triliunan di situ, yang membangun image bahwa kami juga mengalami ya kan kehancuran seperti ini. Anak-anak bayi kami di Israel juga sakit. Jadi artinya ini yang membuat orang-orang yang mungkin tadi dikatakan tadi minim literasi gampang untuk mengambil sikap, Ustazah. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, jadi mereka pun merasa perih, merasa sakit, sama seperti syuhada-syuhada kita. Tapi syuhada kita ahyaun amwatun bal hayaun 'inda rabbihim. Mereka bukan meninggal tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kalau kita lihat ya, hampir semua video yang saya lihat ya, mungkin mereka ada yang nangis, ada yang bersedih, tapi mereka ada yang mengucap alhamdulillah. Kenapa mereka bersyukur? Karena anak mereka, saudara mereka adalah menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keutamaan menjadi syahid adalah diantaranya, banyak keutamaannya, diantaranya adalah memberi pertolongan atau syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi Masya Allah luar biasa, maka ada yang sekeluarga meninggal, anaknya bilang alhamdulillah. Ada sekeluarga meninggal, ayahnya bilang alhamdulillah. Kenapa? Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Masya Allah, itu jiwa orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita dibalik ya, mereka mereka bilang anak-anak kami juga dibunuh dan lain sebagainya. Tapi mereka merasa itu adalah akhir kehidupan bagi mereka, tapi orang-orang beriman tidak seperti itu. Jadi Masya Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggambarkan ini juga dalam Al-Quran. Jadi tinggal lagi kita mau nggak baca Al-Quran atau tidak. Dan yang sangat menarik skenario Allah adalah seperti peristiwa 9/11, di mana justru dengan peristiwa tersebut banyak orang Amerika dan beberapa negara itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu juga yang terjadi pada kasus Palestina. Iya. Jadi Masya Allah ketika ada influencer itu ya, mereka melihat bagaimana ketabahan, kekuatan iman orang-orang Palestina, itu membuat mereka heran. Satu keluarga meninggal, ya keluarga besar itu meninggal, tapi mereka alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah mereka cari apa kok bisa mereka sekuat itu. Dan bahkan ada yang mungkin sambil tersenyum mengucap alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah jadi mereka mencari apa yang membuat mereka seperti itu, ternyata adalah Islam dan iman. Ustadz Hilmi, ini menarik sekali. Ada beberapa potongan video yang dikirim baik melalui beberapa media sosial begitu. Mereka mengalami kehancuran, ketiadaan, ditinggal ibunya, ayahnya, rumahnya hancur. Tetapi dengan ringannya mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini kan tingkat tauhid yang sudah sangat excellent begitu Ustadz. Iya, itulah beda level iman kita sama mereka. Kalau di kita ibu-ibu, kalau kehilangan anak sedih Bu? Kehilangan suami sedih Bu? Benar sedih. Tapi tidak dengan mereka. Menangis itu sunatullah. Sedih pasti. Tapi di situ ada rasa haru dan bahagia. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita. Ada seorang anak, ibu kakak meninggal kakak syahid. Apa kata ibunya? Nak, susul kakakmu. Susul kakakmu, syahid juga. Allahu Akbar. Ya, jadi ini yang perlu ditanamkan kepada keluarga kita ya, bahwa syahid adalah cita-cita tertinggi kita. Ya, justru kita yang harus khawatir sama diri kita, apakah kita bisa meninggal seindah mereka, ya, meninggal sebaik mereka. Ini PR buat kita. Kalau di sana jangan dikhawatirkan, mereka sedang bergembira. Ya, kita di sini yang khawatir. Makanya tadi betul, jangan netral. Mobil netral aja nggak bisa maju. Nggak jalan. Ya. Hati-hati, kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah kalian lakukan untuk membela saudara di Palestina? Hati-hati, siapkan jawaban terbaiknya. Siapkan jawaban terbaik antum. Saya pernah donasi, saya pernah mengirimkan doa, saya minimal pernah memposting sesuatu tentang Palestina. Siapkan hujah terbaik kita, insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Dan Amin, kita ya Allah. semua digolongkan sebagai para mujahid-mujahidah pembela Palestina. Amin ya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib.
insya Allah pertolongan itu dan kemenangan akan semakin dekat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru-guru yang kita cintai dan sekali lagi bagi Anda yang ingin menemukan dai pilihan, kami mesti memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan atau kunjungi di www.menti.com, kemudian masukkan kode di 1511789 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih dai muda pilihan Anda. Dan kita saksikan inilah klasemen sementara yang masih kita berikan kesempatan untuk Anda melalui handphone Anda. Baik, insya Allah nanti di akhir, nah ini dia klasemen kita, Masya Allah. Yang merah semakin merah itu ya. Yang kuning stuck, yang hijau tetap stuck. Tapi nanti kita akan lihat bagaimanakah pilihan dari guru-guru kita dan pilihan dari pilihan Anda sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku dan kita masuk ke dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Ya, tadi kita sudah menyaksikan masing-masing dari peserta, Ustadz Ahmad Zar Al-Ghifari, Syifa Sesiana Agefta, Hafidz Siddiq Munawar, dan juga hasil polling sementara. Tetapi kita akan awali dulu dengan pilihan dari Dewan Juri. Betul sekali, dan sudah siap para guru-guru kita, para ustadz-ustazah untuk bareng-bareng saja ya. Kita bareng-bareng saja. Untuk yang pertama yaitu ada santri Ahmad Zar Al-Ghifari dari pesantren Yatama Azikra Pancoran Mas Depok. Oke, silakan Yai ditunjukkan ke kamera. Kelihatan ya? 85, 83, 87. Nah. Baik. Totalnya berapa? Luar biasa ya nilainya. Ya. Baik. Oke. Ya. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Syifa Sesiana Agefta, Pesantren Yatim Asy-Syafiah, Pondok Gede, Bekasi. Silakan. Serius sekali nih Mas Agung, pada guru-guru kita. Luar biasa nih. Tugas berat, soalnya mereka nanti bakal jadi ustadz dan ustazah. Betul sekali. Dan harus matang sekali, profesional sekali. Baik, silakan. Siap? Ditunjukkan ke kamera. Iya. Oh sama, masih janjian ya di luar ya. Enggak sama. Untuk perolehan Ustazah, penilaian 84. Ustadz Hilmi berapa? 85 Kiai Sarif? 89. Wow, luar biasa. Nanti panitia bisa menghitung ya jumlahnya ya. Iya, nanti kita akan lihat jumlahnya di akhir ya Mas Agung. Kita lanjutkan, yang ketiga. Lanjutkan santri ketiga yaitu Ananda Hafidz Siddiq Munawar dari Pesantren Rafah Mekarsari, Bogor. Bismillah tuh, kalau ngeliat gambarnya itu pada dak-dikduk nih. Iya. Masya Allah, sabar ya. Sabar. Sudah siap? Ustazah Nabila, Ustadz Hilmi, Kiai Sarif, silakan. Mau diperlihatkan? Oke. Wow, yang terakhir 80. Ini berapa? 84. 84. Dan 86. Ya itulah selamat kepada santri-santri. Kita dapat melihatnya di layar kaca untuk perolehan pemenang ke-1, ke-2, dan ke-3. Lagi dihitung dulu Mas Agung. Aduh, ya? Aku matematika paling ini, iya, paling lemah. Dibantuin ngitung panitia. Ikut deg-degan ya. Baik, kita sudah siap dengan hasilnya dan penjumlahannya akan tampil di layar kaca. Ya. Ya, mari kita saksikan. Bisa dimunculkan? Mana nih? Ya, nah ini dia. Sudah ada di layar kaca, ini dia pemenang dari hasil penilaian juri ya. Nomor 1 adalah santri Syifa Sesiana Agefta. Pesantren Yatim Asy-Syafiah Pondok Gede Bekasi dengan hasil 253, 251, 24. Wah ini sedikit sekali nih ya, tipis sekali ya. Betul ya, sangat sengit ya. Luar biasa. Yang kedua adalah Hafidz Siddiq Munawar. Ya, dari Pesantren Rafah Mekarsari Bogor. Betul. Dengan perolehan skor 251 dan yang ketiga adalah Ahmad Zar Al-Ghifari dari Pesantren Yatama Azikra Pancoran Mas Depok. Masya Allah luar biasa. Artinya kalau melihat begini nih ya udah ini berpotensi semuanya. Berpotensi semuanya. Betul sekali. Dan Mas Agung sekarang kita akan melihat hasil akhir dari voting pemirsa. Dai favoritnya pemirsa nih. Wow. Ternyata tidak bergerak prosentasenya. Tidak bergerak. Iya betul. Yang paling kecil Ahmad Zar Al-Ghifari, Pesantren Yatama Az-Zikra ada 19%.
Kemudian Syifa Sesiana Agefta Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah di 23%. Nah ini banyak temennya nih. Favoritnya banyak ya. 58%. Hafid Sidik Munawar Pondok Pesantren Rafah, luar Masya biasa. Allah, luar biasa. Selamat kepada para peserta. Mudah-mudahan jadi motivasi ya Mas Agung Selamat ya. Kepada semua calon-calon dai, calon kiai masa depan sebagai pengganti dari guru-guru kita ya. Iya, betul sekali. Baik. Yang menang kita akan panggil. Kita ucapkan selamat kepada Syifa Sesiana Agefta. Assalamualaikum Ustazah Syifa. Selamat ya, luar biasa. Dan jangan lupa tadi masukan-masukan dari guru-guru kita tentu menjadi bahan perbaikan ya. Sehingga nanti akan tampil lebih prima dan excellent lagi. Amin. Ya, mungkin selamat. boleh ditunjukkan dulu yel-yelnya Mas Agung nih. Iya tadi lupa nunjukin yel-yel saking semangatnya. Coba yel-yel. Free Palestine, Free Palestine. Hati. Hati. Wow. Wah, Masya Allah. Baik. Terima kasih, kita akan undur diri dulu, Sasa. Iya, tidak terasa pemirsa kita sudah di akhir acara. Akhir kata saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Isulak beserta guru-guru yang telah berbagi ilmu kepada kita dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang peduli kepada saudara kami yang sedang dalam kesusahan dan penjajahan. Ilahana, kami meminta kepadamu, gerakan hati kami untuk mengeluarkan harta kami, membantu mereka yang sedang dalam kesusahan di Palestina, di Gaza. Ilahana, kami mengemis kepadamu, datangkan pasukanmu ya Rabbana yang tak tampak oleh mata untuk membela mereka saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat di Palestina, di Gaza, dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.